Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abitria Fatmaningtyas dengan NIM 21014211026. Perkenalkan, nama saya Nela Nafisah, NIM 21014211025. Perkenalkan, nama saya Silviana Anissa Putri, NIM 21014211027. Perkenalkan, nama saya Elsa Amira Arifah dengan NIM 21014211023. Kami akan mempresentasikan mengenai keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai keterbacaan. Yang pertama, pengertian keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability. Bentuk readability merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk dasar readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Konfikskaan pada bentuk keterbacaan mengandung arti hal yang berkenaan dengan apa yang disebut dalam bentuk dasarnya. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan keterbacaan sebagai hal atau ihwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Jadi, keterbacaan ini mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu dibagi peringkat membaca tertentu. Sumber informasi yang pertama berasal dari BADDMM 2021. Pengertian keterbacaan berikutnya berasal dari Harja Sujana tahun 1996. Mendefinisikan keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu, dilihat dari segi tingkat kesukaran atau kemudahan teksnya. Sumber informasinya Jurnal Unip. Berikut ini mengenai formula keterbacaan. Formula keterbacaan pada dasarnya adalah instrumen untuk memprediksi kesulitan teks. Sumber informasinya PPJP ULM. Berikut ini ada grafik Fry. Definisi grafik Fry. Grafik Fry diciptakan Edward Fry. Grafik keterbukaan yang diperkenalkan Fry merupakan formula yang relatif baru dan dimulai diperkenalkan tahun 1977. Grafik Fry sebenarnya dibuat pada tahun 1968. Sumber informasinya BADDMM 2021. Langkah-langkah penggunaan grafik Fry. Yang pertama, pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang kedua, hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang ketiga, hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel hingga per 10 terdekat atau dibulatkan. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Angka dan singkatan diperlakukan sebagai satu kata dengan satu suku kata. Yang kelima, hasil menghitung pada langkah ketiga dan keempat diplotkan atau dimasukkan ke dalam grafik Fry. Pertemuan antara baris vertikal atau jumlah suku kata dan baris horizontal atau jumlah kalimat menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Yang keenam, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan mungkin terjadi sehingga keterbacaan tidak hanya seperti hasil pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat. Sedangkan menurut sumber lain terdapat 5 langkah penggunaan grafik Fry, yaitu yang pertama, pilih penggalan yang representatif dari wacana yang hendak ditentukan tingkat keterbacaannya. Yang kedua, hitunglah jumlah kalimat dalam wacana 100 kata itu. Yang ketiga, hitunglah jumlah suku kata. Yang keempat, perhatikan grafik Fry. Dan yang kelima, camkanlah bahwa yang dilakukan grafik Fry itu tidak lebih dari suatu perkiraan. Berikut ini ada pula grafik Rieger. Definisi grafik Rieger. Grafik Rieger
diciptakan oleh Alton Ranger. Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan grafik Fry. Grafik Fry-nya sebenarnya hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan bacaan yang berbahasa Inggris. Untuk bacaan yang berbahasa Indonesia, grafik yang cocok untuk mengukur tingkat keterbacaannya adalah grafik Riker. Sumber informasi BADDMM 2021. Prosedur penggunaan grafik Riker. Langkah-langkah penggunaan grafik Riker adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung 100 buah kata dari sebuah wacana yang bakal diukur keterbacaannya. Yang kedua, menghitung jumlah kalimat sampai kepada per 10 terdekat. Yang ketiga, menghitung jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang terdiri atas huruf alias lebih. Yang keempat, hasil dari langkah 2 bersama 3 diplotkan ke dalam grafik Riker untuk menentukan peringkat keterbacaan. Petunjuk penggunaan grafik Riker menurut Herja, Susana, dan Yeti adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih penggalan yang representatif dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya dengan mengambil 100 buah kata daripadanya. Yang kedua, menghitung rata-rata jumlah kalimat dari 100 buah perkataan tersebut hingga perpuluhan yang terdekat. Yang ketiga, menghitung rata-rata jumlah kata sulit per 100 buah perkataan, yaitu kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Dan yang keempat, mencari titik temu hasil yang diperoleh dari langkah kedua dan ketiga tersebut ke dalam grafik Riker. Pengertian teknik uji rumpang. Teknik uji rumpang adalah suatu metode untuk mengukur keterbacaan seseorang terhadap suatu bacaan. Dan menurut sumber lain, teknik uji rumpang adalah sebuah teknik untuk melatih daya tangkap pembaca terhadap pesan penulis dengan cara menyajikan bacaan yang tidak utuh atau dirumpangkan, dan pembaca bertugas untuk mengisinya sehingga menjadi bacaan seperti semula. Berikut ini merupakan fungsi teknik uji rumpang. Dalam prosedur teknik uji rumpang terdapat dua fungsi utama, yaitu alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Yang kedua, alat ajar untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca. Sumber informasinya dari BADDMM 2021. Manfaat teknik uji rumpang. Menurut Bournemouth, teknik uji rumpang memiliki dua manfaat, yaitu yang pertama, teknik ini mencerminkan keseluruhan pengaruh yang berinteraksi dalam menentukan keterbacaan sebuah wacana. Yang kedua, teknik ini mengombinasikan hampir seluruh unsur yang berhubungan dengan penentuan keterbacaan. Sedangkan menurut sumber lain, teknik uji rumpang bermanfaat untuk menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan, mengklasifikasikan tingkat baca siswa atau pembaca, yakni tingkat independen instruksional atau frustasi, dan mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. Yang pertama, pengertian KM. KM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Menurut Harja Sujana dan Mulyati Nurhadi menyatakan bahwa membaca efektif artinya pendekatan kecepatan membaca harus diikuti pula oleh pendekatan pemahaman terhadap bacaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan efektif membaca. YAP 1978 melaporkan hasil penelitiannya mengenai perbandingan faktor pengaruh kecepatan efektif membaca adalah sebagai berikut. 1. 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca. 2. 25% dari IQ. 3. 10% sisanya dari faktor lain-lain. Faktor-faktor pokok yang menjadi penentu kemampuan membaca diantaranya: yang pertama, kemampuan kebahasaan; yang kedua, kemampuan visual; ketiga, kemampuan membangkitkan skema selama membaca; keempat, kemampuan membangun konsentrasi baca; kelima, kemampuan membangun prediksi dan pemandu sebelum membaca; yang keenam, kemampuan menguasai strategi dan metode membaca; yang ketujuh, kemampuan membaca secara fleksibel; yang kedelapan, kemampuan membangun perilaku membaca yang baik.
Standarisasi KEM. Secara umum, kategorisasi pembaca yang dilihat dari sudut kepemilihan KEM-nya dapat ditolok ukuri dengan patokan berikut. Kategori KEM. Kecepatan rendah, angka KEM di bawah 250 kpm. Kategori kecepatan sedang, angka 250 sampai 300 kpm. Kecepatan tinggi atau efektif di atas 350 kpm. Cara meningkatkan kecepatan efektif membaca. 1. Hindari membaca dengan bersuara. Gaya ini akan mengurangi kecepatan membaca kita hampir 50%. Caranya dengan membuat bibir kita seperti gaya bersiul. 2. Hindari membaca dengan menunjuk, baik dengan jari atau pena. Hal ini juga bisa menghambat kecepatan membaca seseorang. 3. Hindari fiksasi kata, artinya membaca kata per kata. Seringkali kita membaca kata per kata, jelas ini memperlambat percepatan baca kita. Harusnya kita membaca kelompok kata. 4. Hindari regresi atau mundur kembali. Biasanya karena tidak percaya diri, kita seringkali mundur ke belakang saat paragraf sudah dibaca gara-gara ragu. 5. Kurangnya persepsi kata atau kurang memahami makna sebuah kata akibat kurang membaca. Ini juga menghambat dalam membaca cepat. Tipsnya, dengan memperbanyak membaca dan perbendaharaan kata baik bahasa asing maupun lainnya. Cara menghitung kecepatan efektif membaca. Untuk menentukan kecepatan efektif membaca seseorang, diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan baca dan persentase pemahaman isi bacaan. Data mengenai rata-rata kecepatan baca dapat diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya diketahui. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Sebagai contoh, jika seseorang dapat membaca sebanyak 3.000 kata dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan membaca tersebut adalah 600 pkm. Jenis-jenis pembaca. Terdapat 2 kategori pembaca, antara lain A. Pembaca efektif. Dikatakan sebagai pembaca yang efektif bila 1. Membaca dengan kecepatan tinggi berkisar antara 325 sampai 450 kpm. 2. Kecepatan membaca bervariasi, tergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. 3. Aspek yang dibaca adalah satuan pikiran, ide, atau kata-kata kunci saja. 4. Sedikit terjadi pengulangan gerak mata. 5. Waktu membaca secara fisik diam. 6. Menggerakkan bola mata 3-4 kali pada setiap barisan bacaan. 7. Makna yang diambil adalah gagasan-gagasan pokok saja, tanpa banyak melihat unsur-unsur yang kurang menunjang. 8. Membaca dengan sikap aktif, kritis, dan kreatif. 9. Konsentrasi terhadap bahan bacaan. 10. Membaca dipandang sebagai kebutuhan, bukan suatu tugas atau beban. Pembaca yang tidak efektif, atau dikatakan pembaca kurang efektif, bila 1. Membaca dengan kecepatan rendah, antara 100 sampai 200 kpm. 2. Membaca dengan kecepatan konstan untuk berbagai cuaca dan kondisi membaca. Kecepatan itu selalu sama meskipun pada tujuan, bahkan bacaan, dan keperluan yang berbeda. 3. Gerak mata diarahkan atau dipusatkan pada kata demi kata dan memahaminya secara terputus. 4. Banyak terjadi pengulangan gerak mata. 5. Menggerakkan bola mata 8-12 kali atau lebih pada setiap baris bacaan. 6. Memfokalkan bahan bacaan. Proses membaca diikuti gerak mulut atau anggota badan lainnya. 7. Menarik makna literalnya dulu. Unsur subordiana baru kemudian menyimpulkan gagasan utamanya. 8. Membaca pasif kalimat demi kalimat. 9. Konsentrasi tidak sempurna. 10. Membaca jika hanya ada keperluan atau ada paksaan saja. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.